Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syari'atullah Al-Khalidah, ya, karya seorang ulama besar dari Mekah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jumlah persoalan. Ya. Yang pertama kita sudah membahas soal posisi dan juga urgensi fikih di dalam kehidupan umat Islam. Ya. Fikih ini mengatur secara menyeluruh aktivitas orang Islam, ya, dari mulai persoalan-persoalan ubudiyah, muamalah, akhlak ijtimaiyah atau etika sosial dan hal-hal yang lainnya. Nah, kita juga sudah membahas bahwa sumber rujukan fikih itu ada 4, kita sudah bahas semuanya, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan kemudian ijma dan qiyas. Ya. Kita juga sudah membahas pada minggu yang lalu bagaimana perkembangan fikih di zaman Nabi. Ya. Apa saja yang diputuskan hukumnya langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada sejumlah persoalan seperti sholat, azan, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, ya, yaitu masih seputar hukum-hukum fikih yang diputuskan di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman silahkan buka kitabnya di halaman 65, ya, di halaman 65. Al-Hajju wal Umratu. Nah, haji dan umrah. Jadi merupakan persoalan yang juga diputuskan di masa Nabi, di saat Nabi masih ada, yaitu persoalan haji dan umrah. Al-Hajju ahadu arkanil Islam al-khamsah. Haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Wa qad ikhtalafa atau wa qad ikhtulifa fi tarikhi fardiyatihi ala aqwalin. Ulama berbeda pendapat mengenai kapan haji itu diwajibkan. Ada yang mengatakan tahun ke-4 Hijriah ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Begitu juga ada pendapat-pendapat lain, ya. Ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun-tahun yang lainnya. Itu menjadi dalil bahwa haji itu, kewajiban haji itu alat tarohi, artinya nggak harus langsung. Ya. Wal hajju wal umratu kana ma'lumaini 'indal Arab. Meskipun baru diwajibkan di dalam dalam Islam itu tahun ke-5 Hijriah, ya, tahun ke-5 setelah hijrah maksudnya. Itu tetapi haji dan umrah itu sebetulnya sudah dikenal di kalangan orang Arab, ya. Wa kanu yuqimuna musimal hajj kulla amin. Wa dzalika min baqaya syari'ati Ibrahim alaihissalam. Dulu sebelum Islam itu juga orang-orang Arab itu sudah melakukan sebetulnya. Yang namanya haji umroh itu sebelum Islam datang, sebelum Islam mewajibkan, haji umroh itu juga sudah dilakukan, sudah menjadi tradisi bagi orang Arab. Gitu. Setiap musim haji itu ya orang Arab berhaji, gitu, melaksanakan haji. Setiap musim haji. Dan itu merupakan warisan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, illa annahum zadu fihi wa naqasu katarkihim al-wuqufa bi Arafah. Tapi kemudian orang-orang ini memodifikasi itu. Haji itu ya tadinya sudah disyariatkan di zamannya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim sudah ada, tapi kemudian orang-orang Arab ini memodifikasi, menambahi dan mengurangi. Misalnya yang dikurangi adalah wukuf di Arafahnya nggak dilakukan. Sa'i antara Safa dan Marwahnya tidak dilakukan. Dan yang lain-lain. Gitu.
termasuk juga menambah-nambahi yang lain ya. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi gitu. Jadi Islam itu datang. Nah, waqad hajja alaihi salatu wassalam qabla al-hijrati marratain. Sebelum disyariatkan, sebelum haji itu diwajibkan, Rasulullah sudah pernah melaksanakan haji itu 2 kali. Gitu. Rasulullah sudah pernah melaksanakan 2 kali haji itu sebelum haji itu diwajibkan. Amma ba'dal hijrah falam yahuj illa hajjatal wada'. Adapun setelah haji itu diwajibkan, Rasulullah itu hanya berhaji sekali itu di tahun ke-10 Hijriah. Tadi diwajibkan tahun ke-5, Rasulullah baru hajinya tahun ke-10. Ya. Artinya ada jarak 5 tahun. Ya. Rasulullah itu tidak melaksanakan haji sampai 5 tahun setelah diwajibkan. Itu menunjukkan bahwa kewajiban haji itu boleh ditunda gitu. Ya. Tidak harus segera, tidak harus langsung. Gitu. Nah, Rasulullah haji 1 kali itu juga menunjukkan bahwa ya kita, apalagi dalam kondisi sekarang, kita yang orang awam ya, bukan ulama. Kalau ulama mungkin perlu berangkat haji berkali-kali ya, karena dia nuntun umat, menunjukkan hukum-hukum, mengajarkan hukum-hukum, dan seterusnya. Tapi kalau kita orang awam, haji itu ya saya kira cukup 1 kali lah. Apalagi di zaman sekarang ya, di mana kesempatan haji itu begitu bagi umat Islam di seluruh dunia. Ya. Daftar antrian haji itu luar biasa. Sampai sampai kemarin ketika pandemi itu nyampe 100 tahun. Artinya kita hampir tidak mungkin kalau antrian sampai 100 tahun itu kan umur kita hampir secara lahir sulit sekali gitu, mencapai 100 tahun gitu. Jadi kalau yang sudah berangkat haji itu ya sudahlah, nggak usah mendesak untuk haji terus berkali-kali, kecuali seorang ulama gitu ya, Amirul Haji, ya mungkin haji berkali. Tapi bagi kita orang biasa ya sudahlah, sudah cukup. Kewajibannya juga seumur 1 kali. Wa min hikmatihi, salah satu hikmahnya haji, di antara hikmahnya haji adalah al-ijtima, ya, kumpul. Jadi umat Islam itu kan, Islam ini kan agama untuk seluruh umat manusia di dunia. Itu tempatnya terpecah-pecah, ada yang di Afrika, ada yang di di Rusia, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Asia. Nah, haji itu adalah kesempatan untuk berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia. Wal iktilaf, mendekatkan hubungan emosional antar umat Islam dari berbagai negara. Wa ta'aruf, saling mengenal. Dan kemudian juga menanyai kabar perkembangan Islam di negaranya masing-masing dan seterusnya. Begitu juga iktibasil ulum, mencari ilmu. Kalau orang dulu ya, haji itu berbulan-bulan. Haji itu berbulan-bulan. Bisa jadi tidak langsung pulang, bisa jadi bertahun-tahun. Karena karena kalau naik kapalnya saja sudah 2 bulan. Karena itu di dalam kapal mereka juga mengaji kepada ulama-ulama yang berangkat haji bersamaan dengan rombongan tersebut ya. Kemudian sampai di Mekah juga rata-rata jamaah haji zaman dulu itu belajar kepada ulama-ulama yang ada di Mekah pada saat itu. Ya. Jadi haji itu digunakan sebagai kesempatan untuk mencari ilmu, gitu, belajar. Karena itu orang haji zaman dulu itu wibawanya besar. Ya. Karena tidak seperti sekarang. Kalau sekarang berangkat haji paling 40 hari, ya, itu juga di sananya kadang-kadang macam-macam, ada yang belanja, dan seterusnya. Malahan ada yang haji cuma 1 minggu, ya, haji. Jadi hal yang biasa sekali, gitu. Nggak seperti dulu. Dulu itu namanya orang sudah berhaji itu kualitasnya luar biasa. Kalau udah haji itu sikapnya sudah berbeda, ilmunya juga udah bertambah gitu.
perilakunya semakin baik. Jadi haji itu betul-betul suatu hal yang istimewa, ya. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang yang penting punya uang, bisa berangkat. Sekarang haji itu luar biasa biayanya, ya. Karena haji yang reguler itu antriannya puluhan tahun. Peristiwa yang hanya identik dengan hal-hal komersial, ya. Bukan hal-hal yang spiritual sebagaimana orang dulu yang seakan-akan haji itu seperti terlahir kembali, ya. Sampai namanya pun diubah. Kalau zaman dulu itu orang haji selesai biasanya ada ritual mengganti nama. Tadinya namanya siapalah Sukimin, ya, menjadi Syafi'i misalnya, atau siapa gitu, ya, ganti. Nah, adapun terkait dengan umroh, ya, itu ulama sebetulnya berbeda pendapat. Ada ulama-ulama yang mengatakan umroh itu juga wajib karena perintahnya bersamaan, yaitu wa'timul hajja wal umrata lillah. Itu karena digandeng antara haji dan umroh, maka sebagian ulama mengatakan umroh itu juga wajib sama seperti haji. Tapi ulama yang lain mengatakan seperti Imam Maliki, Hanafi itu mengatakan haji itu nggak wajib, gitu. Karena tidak ada perintahnya secara khusus. Nah ini apalagi, ya. Jadi kita juga jangan latah umroh terus menerus. Ya umroh itu baik, gitu. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah kita itu ada orang yang lebih membutuhkan untuk dibantu, ya, mungkin biaya umrohnya akan lebih baik digunakan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Ada tetangganya mau mendokin, mesantrenkan anaknya, tidak punya biaya, bantu. Gitu. Ada tetangganya kelaparan, dibantu dulu sebelum menggunakan uangnya untuk melaksanakan umroh. Gitu, ya. Apalagi yang sudah berkali-kali, gitu. Untuk apa gitu berkali-kali itu? Nggak ada aturannya, gitu. Malah kalau dalam mazhab Maliki itu hukumnya makruh. Dalam 1 tahun umroh lebih dari 1 kali itu hukumnya makruh. Itu yang perlu kita ketahui, ya. Nah, kita ini kadang-kadang ya baik-baik, ya, umroh itu baik, tapi kebaikan tuh juga harus sesuai dengan tuntunan syariahnya, gitu, ya. Kalau menurut mazhab Maliki Hanafi, ya umroh itu hanya sekedar sunnah. Baik, itu terkait dengan haji dan umroh, ya. Saya kira bisa dipahami, ya. Kemudian yang disyariatkan juga berikutnya di zaman Nabi itu adalah sholat istisqa. Itu di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang disyariatkan juga pada zaman Nabi adalah ahkamus sulhi wasilmi, ya. Ahkamus sulhi wasilmi, yaitu hukum genjatan senjata dan perdamaian. Itu diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah pada saat Sulh Hudaybiyah. Dicontohkan oleh Nabi pada saat Sulh Hudaybiyah. Kharajan Nabi SAW ila Makkah. La yuridu qitalan, balil umrata faqat. Fasudduhu anil bait, wa waqa'at bai'atur ridwan. Wa wajjaha Quraisyun safirahum Suhail ibni Amr ila Nabi SAW. Wa aqada sulha bainahuma limuddah. Wa wadu'atil harbu awzaraha. Wa taqarrarat syurutuhu wa katabu dhalik. Jadi Sulh Hudaybiyah ini saya kira sudah cukup masyhur, ya. Kita sudah sering mendengar tentang Sulh Hudaybiyah. Itu dilaksanakan di tahun ke-6 Hijriah, ya. Tahun ke-6 Hijrah setelah hijrah. Yaitu ketika Nabi berangkat bersama dengan rombongan sahabatnya untuk berangkat umroh, untuk melaksanakan umroh. Nggak ada niat perang sama sekali, itu. Tapi kemudian orang-orang Quraisy mencegah Nabi untuk masuk ke Mekah. Nggak boleh di blokade, ya. Itu. Waktu itu tentu ya Nabi mengalah saja, gitu. Tentu mungkin sebagian sahabat nggak terima, ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang awam akan mengecam, gimana ini Nabi ini, orang mau ibadah kok mundur, gitu, ya. Mungkin kalau sekarang sudah dikecam, ini nggak militan nih, gitu. Tapi kan Nabi itu seorang yang
pengetahuannya sangat banyak dan berpikirnya sangat panjang ya. Karena itu di sini Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan pesan bahwa dari Sulh Hudaybiyah ini kita bisa mengambil pelajaran fasyari'atu kulluha tahuddu 'ala silmi sahih. Jadi dari peristiwa Sulh Hudaybiyah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa syariat itu sebetulnya sangat menganjurkan ya, sangat menganjurkan adanya perdamaian. Al-mabni 'ala iqamatil 'adli wa syariful ummah wa ta'bal harba illa li darurah. Sebenarnya syariat Islam itu pro perdamaian. Ya, pro perdamaian itu. Kalau bisa jangan ada perang sama sekali itu. Wa ta'bal harb, enggak mau perang illa li darurati jadi silmi bi. Perang itu hanya ketika darurat ya. Ya buktinya tadi Nabi sebetulnya mendorong adanya perdamaian. Sebisa mungkin jalan damai itu ditempuh yang paling utama itu. Perang itu hanya ketika darurat. Wa bidzalika sulh amanatid dakwah lil Islam minal mu'aradah. Bayangkan kalau orang dulu mengikuti ya nafsu, mungkin ngikutin nafsu, ya mungkin sudah ngajak perang gitu. Tapi berkahnya Nabi itu suluh, akhirnya karena ada perjanjian damai, akhirnya Islam bisa didakwahkan tanpa ada perlawanan karena ada perjanjian damai gitu. Jadi Sulh Hudaybiyah ini seakan-akan Muslim itu kalah ya. Tapi sebetulnya ada hikmah yang luar biasa itu, yaitu mungkin seakan-akan dohirnya kalah, tapi kemudian terjadi meluas. Duat ya, para dai-dai Islam bisa berangkat kemana-mana. Agama Islam menjadi tersebar kemana-mana. Orang-orang Arab jadi tahu hakikatnya Islam itu apa, dan kemudian berbondong-bondong masuk kepada Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak ada perang. Gitu. Makanya sejarah kejayaan Islam itu selalu ketika damai. Gitu. Ketika damai itu agama Islam ini, kebenaran Islam itu bisa didialogkan, gitu, bisa dibicarakan. Kalau perang nggak bisa. Karena perang itu hanya mengenal bahasa senjata, gitu. Tapi ketika kondisi damai, argumentasi itu bisa disampaikan, gitu. Jadi seperti itu. Ini pentingnya perdamaian, gitu. Faqad ba'asallahu sallallahu alaihi wasallam rusulahu wa kutubuhu ilal mulukil mujabirin. Pada saat damai juga Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Arab. Nabi mengirim surat kepada penguasa Mesir. Nabi mengirim surat kepada penguasa Romawi. Nabi mengirim surat kepada penguasa Persia. Itu. Jadi dengan adanya perdamaian, Islam tuh malah tambah bebas. Enak, nggak usah perang, dakwah bisa kemana-mana. Gitu. Jadi seperti itu ya. Itu pentingnya perdamaian. Gitu. Kecuali ya perang itu ya kecuali, namanya pengecualian tadi ketika darurat. Contoh darurat itu apa? Ini kan di sini juga diterangkan al-mabni ala iqamatil adl, perjanjian damai itu harus atas dasar keadilan. Yang darurat itu seperti apa? Ya Palestina. Saya kira contoh hari ini yang paling pas untuk darurat perang itu ya Palestina. Ya. Kalau mau perang itu ya memang Palestina. Karena apa? Ya nyatanya orang-orang Palestina ini betul-betul dizolimi ya. Itu. Karena itu ada ungkapan perdamaian tanpa keadilan itu ilusi. Ya. Bagaimana mungkin orang Palestina mau berdamai dengan Israel, sedangkan tanahnya terus dicaplok, rumahnya terus dihancurkan, nyawanya diserang. Ya. Bagaimana mungkin? Gitu. Ya, itu contoh darurat perang. Ya. Tapi dalam kondisi yang lain, seperti apalagi kita di Indonesia, saudara, nggak usah bikin ribut di negara. Di sini mudahnya ya, ibadah di negara kita itu hampir tidak ada kendala sama sekali. Itu. Karena itu ya kita betul-betul punya tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian di negara-negara di seluruh dunia, terutama apalagi di negara-negara Muslim. Kita punya kepentingan untuk itu. Karena Islam itu pada karakter dasarnya ya agama damai.
Ya, itu belajar dari Suluh. Nah, kemudian di tahun ke-6 Hijriah ini juga ada tahrimul khamri wal maisiri wal ansab wal azlam. Tahrimul khamri wal maisiri wal ansab wal azlam. Yaitu diharamkannya khamr, ya. Kemudian juga perjudian, ya, dan seterusnya. Khamr ini betul-betul hal yang mengajarkan kita pentingnya tahapan sesuatu. Ya. Ketika melakukan sesuatu itu harus bertahap, jangan sporadis, jangan langsung spontan. Ya. Contohnya pengharaman khamr. Ya. Pengharaman khamr itu terjadi bertahap, sangat lama. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, ya. Itu apa namanya? Itu pertama, ayat pertama yang menyinggung soal khamr. Pada saat khamr itu hukumnya masih halal, gitu. Gitu. Yang kedua, awalnya itu karena orang Arab ini betul-betul kecanduan. Khamr itu hampir seperti sudah jadi apa namanya? Gaya hidup lah, gitu. Khamr itu bagian dari gaya hidup orang Arab pada saat itu. Kalau langsung diharamkan ya bahaya. Seperti kita di Indonesia, kita mau melakukan apapun, mau melakukan perubahan apapun, itu hendaknya bertahap. Ya. Pertama tadi, wa min samaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Yang kedua, Allah menurunkan ayat lagi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Tapi catatannya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu. Jadi apa namanya? Ya memang benar khamr itu ada madharatnya tapi juga ada manfaatnya gitu ya. Akhirnya apa? Ada sebagian kaum yang apa namanya mulai meninggalkan ini. Sebagian tadinya minum khamr semua, tapi kemudian separuh sudah meninggalkan karena takut madharatnya gitu. Tapi juga ada yang tetap minum khamr karena melihat manfaatnya. Oh, khamr ini kan menghangatkan badan. Ya udah saya minum aja, gitu. Tetap minum. Jadi ada pertimbangan seperti itu. Ada yang menjauhi sebagian, ada juga yang masih tetap minum khamr. Kemudian turun lagi ayat yang ketiga, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukulun, ya. Yaitu sekarang mulai lagi boleh minum khamr tapi jangan mendekati waktu sholat. Itu. Udah mulai nih berkurang lagi orang yang minum khamr. Sampai kemudian terakhir, ya, yaitu ketika Allah berfirman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Gitu. Ini sudah terakhir pengharaman secara total khamr itu karena khamr itu madharatnya banyak gitu. Nah, khamr itu penyebab keributan. Itu cerita banyak ini di sini Umar ya, karena hampir saja waktu itu karena minum khamr sahabat yang Ansor dan Muhajirin itu hampir saja terjadi apa namanya pertarungan fisik. Ya. Yang satu manggil teman-temannya, "Woi Ansor, ini ada Muhajirin rese ini." Yang Muhajirinnya bilang, "Ini saya orang-orang Muhajirin bela saya ngelawan Ansor." Hampir saja terjadi konflik. Akhirnya turun ayat larangan secara total. Gitu. Nah, dari situ kemudian akhirnya udah kata Umar, intahaina. Kami udah benar-benar berhenti nih minum khamr. Gitu. Ya lihat aja di Indonesia, konflik yang besar seperti di Ambon dan Poso itu semuanya disebabkan oleh khamr. Ya. Kalau di Ambon dulu ada apa namanya orang Ambon yang lagi mabuk memberhentikan supir angkot orang Bugis. Ya. Kemudian terjadi perkelahian, berkembang menjadi perkelahian antar agama. Itu seperti di Poso juga sama ya. Bulan puasa ada yang lagi sahur, ada yang lagi mau sahur, terus
mabuk Kristen Islam, ya. Akhirnya kemudian berkembang menjadi konflik agama. Padahal awalnya karena khomer. Khomer ini madharatnya luar biasa. Karena itu, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari khomer. Jangan pernah mencoba sedikit pun, ya. Itu khomer. Ya. Madharatnya luar biasa. Kan ada ceritanya masyhur. Ada seseorang yang ditawari oleh iblis atau oleh setan lah. Mau melakukan kejahatan apa? Minum khamr, berzina, atau membunuh. Kemudian seseorang ini yang digoda memilih yang menurut dia paling kecil, yaitu meminum khamr. Tapi kemudian setelah dia minum khamr, ketika dalam keadaan tidak sadar, dia kemudian memperkosa perempuan, menzinai perempuan. Dan setelah menzinai perempuan karena takut dilaporkan, takut akibatnya, perempuan ini kemudian dibunuh. Jadi karena khamr, tadinya mungkin menganggap menyepelekan bahayanya khamr, akhirnya dia berzinanya dilakukan, membunuhnya juga dilakukan. Itu khamr, ya. Tapi karena penyakitnya anak-anak sekarang, ya, alhamdulillah, ya, banyak sekali anak-anak sekolah sekarang minum oplosan dan lain-lain, ya. Al-musabaqah, sekarang perlombaan. Ini juga dilakukan di dalam Islam. Gitu. Islam itu bukan anti terhadap perlombaan, ya. Dulu ada perlombaan, yaitu perlombaan menaiki kendaraan. Waktu itu adanya kuda, unta, ya. Tapi sekarang olahraga sudah berkembang, ya, silahkan aja. Yang penting bermanfaat untuk kesehatan, gitu. Ada kitab-kitab khusus, misalnya Ar-Riyadhah fil Islam, gitu, ya, yang berisi dalil-dalil pentingnya olahraga, ya. Ada hadis misalnya yang paling terkenal kalau kita, ya, tahunya al-aqlus salim fil jismis salim, ya, misalnya akal yang sehat terdapat dalam fisik atau jisim atau badan yang sehat. Bagaimana Nabi itu lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Itu. Jadi Nabi itu juga dulu olahraga. Berikutnya yaitu wakaf. Wakaf ini juga disyariatkan pada saat Nabi masih ada, ya. Yaitu setelah peristiwa Khaybar. Untung kita di Indonesia sekarang juga diwadahi, ya, di dalam Badan Wakaf Indonesia, BWI. Itu juga ada. Berikutnya lagi adalah hukum fikih yang ditetapkan di masa Nabi adalah soal keharaman tanah Makkah, hurmatu Makkah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi diberikan oleh Allah mampu menaklukkan kota Mekah setelah Sulh Hudaybiyah juga. Jadi Mekah itu menjadi tanah haram. Konsekuensinya apa ketika Mekah menjadi tanah haram? Yaitu antakuna alal hiyadi wala taj'al mahalan askariyan. Tidak boleh ada peperangan di dalam kota Mekah, ya. No military zone lah kalau zaman sekarang, ya. Istilahnya nggak boleh ada peristiwa, ada aktivitas militer. Walami dana limunafasati sia-sia. Nggak boleh tanah haram itu dijadikan sebagai medan pertempuran politik, pertarungan politik, ya. Sebaliknya, tanah haram ini hanya boleh untuk dijadikan tempat ibadah. Jadi itu salah satu konsekuensi dari diharamkannya tanah Mekah. Sebenarnya kalau kita mau mengkiaskan hukum masjid secara umum itu, ya, seperti itu. Masjid itu tidak boleh digunakan untuk selain ibadah. Nggak boleh berdagang di dalam masjid, nggak boleh, ya. Mengumumkan barang hilang saja di masjid itu tidak boleh. Gitu. Sampai kalau di dalam kitab-kitab fikih kan kalau ada orang nyari barang, siapa yang lihat jam tangan saya misalnya, itu kata di fikih doakan saja mudah-mudahan nggak ketemu. Gitu. Karena apa? Tidak boleh mengganggu konsentrasi orang beribadah. Masjid itu ya hanya boleh buat ibadah. Gitu. Masjid itu sebagaimana Mekah di sini, ya. Walami dana lil munafasa Asia-Asia.
Nggak boleh ada pertarungan politik di Mekah. Gitu. Di masjid juga begitu. Masjid itu harus steril dari kampanye politik. Gitu. Orang jangan seperti umumnya orang kita lah di Indonesia. Orang Indonesia itu betul-betul apa namanya, nggak mengenal tempat berpolitik gitu. Saya ketika berangkat haji kemarin, tahun kemarin, juga beberapa kali itu mengalami pada saat umroh, kebetulan umroh ya, itu orang-orang Indonesia ini senang banget ke politik, itu minatnya tinggi. Ya. Sampai di depan di Masjidil Haram ada yang membentangkan spanduk calonnya. Gitu. Ada yang di Jabal Arafah bawa spanduk pesan politik. Ya. Itu luar biasa, mungkin hanya dilakukan oleh orang Indonesia. Dan banyak ditangkapi ya. Banyak ditangkapi, Anda baca beritanya itu. Ada kadang-kadang calon gubernur, calon bupati, partai tertentu, calon DPR, itu dibawa spanduknya untuk difoto di depan Ka'bah gitu. Masya Allah. Pokoknya orang Indonesia ini luar biasa kalau dalam politik tuh, nggak mengenal tempat. Sampai di masjid-masjid kita di Indonesia, itu juga banyak sekali orang kampanye, orang khutbah sambil kampanye. Itu kan luar biasa pelanggarannya. Padahal masjid itu harus menjadi tempat yang steril. Ya, masjid itu tempat mencari ketenangan, kesejukan. Kalau semua tempat ngobrolin politik, di mana lagi orang mau mencari ketenangan ya? Nggak boleh berpolitik di masjid, itu tidak boleh. Masjid itu tempatnya ibadah. Itu dagang, ngumumkan barang hilang saja nggak boleh. Apalagi kampanye politik. Kampanye itu kan kayak orang dagang, nawarkan calonnya, nawarkan partainya, dan itu udah jelas-jelas dilarang. Apalagi kalau di dalam masjid itu aspirasi politik jamaahnya bermacam-macam. Ya biarkanlah menjadi rumah yang teduh, menjadi baitullah, baitul mukminin, ya, rumahnya semua orang beriman, apapun partainya, apapun pilihan politiknya. Baik, berikutnya adalah soal nikah mut'ah, nikahul mut'ah. Ya. Nikah mut'ah itu apa? Nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi dengan masa tertentu. Ya. Dulu boleh, gitu. Karena sahabat-sahabat itu berperang, keluar, kemudian juga melakukan perjalanan. Ya. Karena itu dibolehkan oleh Islam untuk melakukan nikah mut'ah. Boleh nikah 3 hari, boleh dulu. Tapi kemudian dilarang pada saat peristiwa Khaybar, dibolehkan lagi dan kemudian dilarang sampai terakhir yaitu tahun ke-8 Hijrah itu sudah tidak diperbolehkan sampai sekarang. Sampai sekarang nikah mut'ah itu sudah tidak boleh. Berikutnya adalah soal ziarah kubur. Dulu ziarah kubur ini dilarang. Wa kanat mamnu'atan fi sodril Islam. Awalnya dulunya dilarang. Ziarah kubur ini dilarang. Karena apa? Ya awal-awal umat imannya masih lemah. Kalau diperbolehkan ziarah kubur mungkin akan mengkultuskan atau seperti orang-orang. Tapi kemudian setelah sudah mapan, keimanan umat Islam itu diperbolehkan juga oleh Nabi. Nabi sendiri rutin melakukan ziarah kubur, ya, ke Baqi, ke mana-mana. Kemudian yang berikutnya adalah al-adab al-ijtimaiyah, soal etika sosial. Nah ini etika sosial itu juga tahun ke-8 Hijrah, setelah Hijrah, itu datang delegasi Arab itu luar biasa. Ya. Banyak dari mana-mana datang dan kemudian masuk Islam. Di tahun ini pula, ya, turun banyak sekali ayat yang berkaitan dengan
min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar apa? Agar kalian saling mengenal. Tapi yang paling mulia di antara kalian bukan orang Arab, bukan orang Jika, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Islam itu sebetulnya datang menghapus sistem kasta. Itu. Dulu orang Arab itu meleveling kemuliaan kabilah-kabilah itu. Jadi kemudian Islam menghapus itu semua dan di dalam Islam kemuliaan hakiki itu adalah ukurannya adalah takwa. Karena itu ya kita jangan balik lagi ke jahiliyah. Kalau ada orang Arab biasa aja, nggak usah melihat semua yang dilakukan orang Arab itu misalnya Islam, nggak begitu juga ya. Itu orang Afrika, orang Eropa, orang Cina, kalau dia bertakwa ya kita hormati gitu, kita unggulkan. Orang Arab kerjaannya mabuk, kerjaannya perang, bunuh orang ya nggak usah kita ikuti. Nyaci maki nggak usah kita ikuti. Udah jelas ya. Al-Quran Islam itu datang menghapus pengkastaan. Artinya apa? Nggak ada suku yang lebih mulia atas suku yang lain. Ya. Dasar kemuliaan, parameter kemuliaannya itu ya takwa itu. Ya. Jangan sampai kita kembali lagi ke jahiliyah, mengunggulkan orang Arab atas orang non-Arab. Kemudian banyak sebetulnya ya etika-etika sosial. Intinya famatmunu di baris terakhir itu famatmunu suratil hujurat kafin lin nizamil istimai al-islami. Intinya kalau kamu mau mengetahui soal etika sosial di dalam Islam ya baca suratul hujurat. Banyak sekali value ya atau nilai-nilai keislaman di dalam surat al-hujurat tersebut. Kemudian berikutnya adalah satrul aurah. Atau menggunakan mimbar ya itu juga tahun ke-8 hijrah Nabi menggunakan mimbar, kemudian menutup aurat ya. Dulu orang Arab itu kalau tawaf ya, telanjang gitu. Kemudian Islam datang mengajarkan soal aurat itu almar'atul hurrah, auratnya perempuan yang merdeka ya. Sekarang nggak ada budak, semua manusia merdeka semuanya. Auratnya perempuan itu sudah diatur, yaitu semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Gitu. Artinya wajah itu nggak harus ditutupi, kedua telapak tangan juga boleh dibuka. Gitu. Dengan syarat tidak ada fitnah. Gitu. Nah, itu auratnya perempuan. Kalau auratnya laki-laki, ya, itu kalau menurut kita ya sebagai pengikut mazhab Syafi'i itu ya dari antara pusar sampai lutut ya. Artinya sebagai orang laki-laki antara pusar dan lutut itu tidak boleh dibuka ya. Tidak boleh dibuka. Tapi menurut mazhab Malik nih ini di sini ya tertulis ya. Wa amma satru auratir rajul fa huwa fardun islamiyyun taqtadihil adab al-umumiyah. Jadi kalau mazhab Malik ini sebetulnya lebih longgar masalah aurat ya. Seperti yang saya kutip kemarin soal mufti Tunisia yang bernama Syekh Thohir Ibn Ashur ya, itu mengatakan perempuan bahkan dalam kondisi tertentu ya, itu ya tidak harus memakai kerudung kalau ya aman dari fitnah. Artinya sudah memenuhi standar kesopanan. Di sini juga yang digunakan untuk auratnya laki-laki itu adalah memenuhi standar kesopanan yaitu al-adab al-umumiyah ya. Al-adab al-umumiyah wal hasyamah al-imaniyah inda Malik, menurut Imam Malik ya. Itu apalagi dalam kondisi sholat ya harus lengkap lah kalau sholat itu ya,
Kalau sholat itu hendaknya kita bajunya lengkap ya. Kalau bisa ya menutup kepala pakai peci. Sholat itu ya harus adab karena kita menghadap zat yang paling tinggi ya. Pakai pakaian ya sampai mata kaki gitu ya. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan tentu ditutup semua. Tapi maksudnya sholat itu lebih ditekan Malik itu ulama Maliki. Malah ada yang mengatakan auratnya laki-laki itu ya hanya ubul dan dubur, hanya alat kemaluan. Tapi yang nggak usah diikuti, saya juga ini sekedar wawasan saja. Maksudnya apalagi kalau kita orang mazhab Syafi'i ya kita harus ikuti standar itu ya. Kan telanjang dada saja sudah tidak pantas lah kalau zaman sekarang ya. Apalagi dengan budaya ketimuran ya. Nah, jadi ya tutuplah, tetap pakai celana panjang, tetap pakai atasan gitu ya, kemeja atau apalah kaos gitu ya. Karena al-Arab yatufuna bil baiti auratan rijalan wa nisaan. Dulu orang Arab itu kalau tawaf di Baitullah itu mereka semua telanjang, laki-laki maupun perempuan. Gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka bilangnya siyabun adznabana fiha fala natufu biha. Karena menurut mereka orang-orang Arab ini berpikir, lah kami ini kan maksiat menggunakan baju-baju ini. Karena itu nggak mungkin baju-baju ini kami ajak tawaf. Alasan orang Arab dulu seperti itu. Nah, kemudian baru tahun ke-9 Hijriah, Nabi 9 Hijriah, semua orang yang telanjang tidak boleh masuk ke Baitullah. Bagaimana orang musyrik dilarang untuk masuk ke tanah haram. Tapi sekarang tuh mulai longgar lagi ya. Banyak orang non-muslim bisa masuk ke tanah haram Mekah maupun Madinah di era pemerintahan Saudi yang sekarang. Kemudian berikutnya adalah taubah, ajaran soal taubat. Taubat itu sebetulnya sudah ada sebelum Islam ya. Tapi dulu taubatnya orang dulu itu jauh lebih sulit daripada taubatnya kita sekarang sebagai umat Islam. Dulu misalnya orang Bani Israel itu kalau misalnya murtad, ya, riddah, itu nggak mungkin diterima taubatnya kecuali dia bunuh diri misalnya. Tapi ketika Islam, ya taubatnya gampang, syahadat lagi selesai. Kemudian juga taubat itu di dalam, jadi Islam itu agama yang luar biasa kemudahannya dan betapa murahnya Allah itu kepada kita ya. Inna taubata fima bainal abdi wa baina maulahu maqbulatun fi kulli dzambin. Ya, Masya Allah. Ya. Bahwa taubat itu antara hamba dan Tuhannya itu semuanya diterima. Ya. Dosa apapun itu kita diterima, bisa diterima taubat kita. Itu. Bahkan membunuh orang saja, nauzubillah ya, itu bisa diterima taubat itu. Dan tidak harus melakukan pengakuan seperti orang-orang Kristen. Kalau orang Kristen kan harus bikin pengakuan dosa ya di depan pendetanya gitu. Kalau orang Islam nggak perlu. Tobat itu antara hamba dan Tuhannya gitu. Makanya kan di dalam hadis kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu punya kesalahan, melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Atau di dalam hadis lain Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ya ini enaknya kita sebagai orang Islam ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Betapa mudahnya kita beragama itu. Jangan dipersulit ya. Itu. Orang sekarang tapi ganti istilah taubat itu dengan hijrah. Tapi kata siapa? Gitu. Bahasa yang
familiar yang digunakan di dalam Al-Quran, hadis itu kan adalah bahasa taubat. At-taibu minadz dzambi, ya, orang yang bertaubat dari dosa. Nggak ada orang yang bahasanya itu hijrah itu. Ya. Sebenarnya istilah yang benar itu ya taubat. Taubat. Ya. Ya, begitu. Kemudian berikutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu diwajibkan pada tahun ke-9 setelah hijrah. Begitu juga larangan bagi orang musyrik untuk memasuki tanah haram Makkah. Itu juga tahun ke-9 setelah hijrah. Berikutnya soal muamalah. Jadi soal muamalah itu intinya ya, ini nggak terlalu panjang, tidak detail maksudnya, tapi intinya muamalah di dalam Islam itu prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah umirat bil wafa'i bil uqud. Amarat ya, amarat syariah bil wafa'i bil uqud. Yang pertama, kalau kita muamalah, kerja apapun lah, mau jadi karyawan, mau jual beli, mau apapun ya, muamalah itu kuncinya adalah yang pertama adalah al-wafa bil uqud. Kita itu ditekankan untuk memenuhi janji, ya, komitmen. Janjinya barangnya seperti A ya A gitu. Janjinya tarifnya sekian ya tarifnya tetap sekian. Intinya komitmen harus dipegang gitu. Dan ini sebetulnya bukan hanya muamalah, tapi Islam itu kan menekankan pentingnya menepati janji. Yang kedua, soal muamalah itu Islam menekankan pentingnya asyidq, ya, kejujuran, itu, watarkil ghishi, dan meninggalkan jangan sampai menipu, jangan juga bersumpah-sumpah bohong, gitu. Jadi itu sebetulnya intinya. Ya. Nah, dan ini sebenarnya bukan hanya ini kalau dipegang ya dalam prinsip bisnis ya tentu sangat bermanfaat sekali. Ya. Sekarang semua orang mitra kerjasama pasti mencari mitranya yang jujur, yang komitmen. Gitu. Kalau itu dipegang ya luar biasa. Tapi sekarang nyatanya kita ini ya kehilangan sifat itu di dalam umat Islam. Akhirnya apa? Orang-orang itu lebih percaya kepada bank yang ada di Swiss misalnya ya, atau bank-bank yang ada di mana gitu. Orang lebih percaya menitipkan uangnya ke sana. Padahal Islam itu sebetulnya menekankan pentingnya komitmen dan kejujuran. Kalau seandainya jujur ya mungkin akan dipercaya gitu. Jadi nyatanya kita itu kan kehilangan besar sekali kue ekonominya. Orang Islam tuh yang jadi miliarder, kalau kita lihat orang terkaya di dunia atau orang terkaya di Indonesia, yang Islam mungkin berapa gelintir, gitu. Sedikit sekali. Padahal ya kenapa bisa seperti itu? Karena gagal membangun trust, gitu, gagal membangun kepercayaan. Gitu. Kritik yang jelas itu kemarin disampaikan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kenapa semakin sering ayat Al-Quran itu dikutip, semakin sering orang berbohong. Lihat aja di Indonesia, perumahan syariah, bodong, nggak ada. Investasi kebun kurma, bodong. Orang gampang banget sekarang menipu menggunakan label Islam. Gitu. Akhirnya ya sekarang jadi orang jadi frustasi ya. Gimana? Perumahan syariah, uangnya udah masuk, rumahnya nggak ada. Kebun kurma, ya Anda bisa lihatlah itu, baca. Orang umroh, Abu Tur, berapa aja itu uang, berapa miliar. Udah masuk, hilang. Gitu. Terus first travel, hilang. Ya, gampang. Sekarang orang bohong malah menggunakan nama-nama label-label Islam. Gitu. Gimana bisa dipercaya gitu, kalau caranya seperti itu. Padahal Islam itu dalam muamalah menekankan pentingnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Penuhi komitmen, penuhi janji itu. Dan yang lain-lain.
Berikutnya yang terakhir adalah soal yang terakhir adalah soal penyembelihan. Penyembelihan. Jadi kita itu kan kalau makan hewan itu kan diharuskan untuk disembelih ya. Di dalam Islam kita harus ketika akan memakan ayam, sapi, kambing, semuanya harus disembelih dulu. Kalau nggak disembelih ya nggak halal gitu. Nah gitu. Kemudian nah soal penyembelihan di dalam Islam itu Islam ini posisinya tengah-tengah. Ya. Kalau orang Yahudi kalau mau makan hewan itu kalau yang nyembelih harus ulama Yahudi ya, gitu. Dengan pisau yang sangat tajam sehingga hewan itu mati dalam sekali tebas gitu. Itu orang Yahudi ketat sekali dalam hukum penyembelihannya. Tapi kalau orang Nasrani malah tidak harus gitu. Nah, Islam tengah-tengah. Boleh menyembelih siapapun boleh asal dia beri Muslim ya, membaca bismillah boleh. Siapapun yang mau nyembelih, mau santri, mau anak sekolah, mau ustadz, mau supir, semuanya boleh melakukan penyembelihan asal yang penting dan tidak harus sekali tebas mati ya. Yang penting pisaunya tidak lepas gitu ya. Nah, kalau orang sebenarnya yang berkepentingan untuk memakan hewan sembelihan itu ya orang Islam dan orang Yahudi. Kalau agama-agama lain enggak. Kalau agama lain kan ada yang makan anjing, anjingnya dimasukin karung, dikebukin, ya. Nggak disembelih, dikebukin sampai mati, baru ada yang pakai mesin, ya. Ada yang, nah sekarang tuh di Eropa menjadi kontroversi soal penyembelihan karena dianggap kejam ya, terhadap hewan. Nah, yang berkepentingan memprotes kebijakan itu ya orang Islam dan orang Yahudi. Islam itu mengenal yang namanya halal ya, halal. Orang Islam makan harus halal. Orang Yahudi itu juga punya konsep mirip dengan halal, yaitu kosher. Karena itu Islam dan Yahudi itu di Eropa sama-sama berjuang untuk mempertahankan rumah penyembelihan hewan. Karena sekarang penyembelihan hewan itu betul-betul diprotes ya, di Eropa. Gitu. Sampai ada orang yang kalau makan hewan tuh nggak mau ya. Ada banyak orang yang nggak mau makan hewan atau mau makan hewan tapi nggak mau disembelih. Kadang-kadang maunya itu di setrum, kemudian dipotong-potong. Mungkin itu cara yang seperti itu lebih menyakitkan. Kalau disembelih malah hewan itu kan paling mudah mati kalau disentuh lehernya. Gitu. Kalau pakai yang lain-lain malah mungkin lebih menyakitkan hewannya. Ada juga sekarang itu modelnya daging dari laboratorium. Coba Anda baca, Anda harus update masalah informasinya itu. Daging yang diciptakan dari laboratorium itu mengambil sampel dikembangkan sehingga ada daging ayam tapi nggak pernah wujud ayam. Dia dibuat di laboratorium. Ada daging sapi dibuat di laboratorium dan seterusnya. Seperti itu. Soal penyembelihan ini sebetulnya dari sebelum Islam datang juga sudah ada, yaitu orang Arab biasa menyembelih hewan mereka. Tapi bedanya ya orang jahiliyah itu banyak menyembelih hewan dipersembahkan untuk patung-patung itu ya, untuk berhala-berhala. Gitu. Jadi ketika Islam datang, Islam itu memberikan petunjuk soal cara menyembelih yang benar. Gitu. Ya kamu yang dipotong urat ini, kemudian harus baca Bismillah. Jadi menyembelihnya karena Allah bukan karena berhala. Gitu. Jadi Islam datang mengajar budaya menyembelihnya sudah ada, tapi Islam memberikan tata caranya yang baik. Gitu. Nah, kita tidak harus yang menyembelih hewan itu Muslim. Ya. Boleh juga kita memakan sembelihannya Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Gitu. Sama juga seperti kita diperbolehkan menikahi perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani. Jadi lebih longgar ya.
seperti itu. Dan menurut penelitian ya sebetulnya cara memakan hewan yang disembelih itu yang sehat, gitu ya. Meskipun nanti Anda baca itu di Eropa itu ada fenomena penentangan rumah penyembelihan. Jadi nggak setuju mereka ada hewan disembelih itu, katanya menyakiti hewan. Ya, kontroversi ya. Gitu. Sama seperti juga khitan. Khitan tuh di Eropa diprotes juga. Gitu. Tapi yang berkepentingan khitan itu kan orang Islam dan juga orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu juga harus dikhitan. Gitu. Gitu. Islam juga harus dikhitan. Baik, saya kira itu ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi soal ijtihad di masa Nabi. Ya. Nah, saya lihat di kolom chat ada beberapa chat ya. Yang pertama, ketika minum khamar maka sholat kita tidak akan diterima 40 hari. Itu bagaimana konsepnya kalau dalam keadaan turun atau seperti di rumah sakit kita menggunakan. Oh begini, jadi kalau pertama kalau soal apa namanya berobat itu ya lain lagi ya. Kalau berobat itu kan kalau tidak menemukan suatu yang halal maka boleh berobat dengan yang haram, boleh gitu. Nah soal alkohol untuk mengobati luka itu kan nggak diminum gitu. Dan beda antara alkohol medis dengan alkohol yang diminum itu beda. Sama seperti bedanya alkohol yang digunakan untuk parfum ya. Karena apa namanya beda lagi gitu, bukan tidak sama dengan yang dipakai untuk diminum untuk mabok itu ya. Kalau soal tidak diterima 40 hari itu sebetulnya lebih pada tarhib atau warning, memperingatkan. Tapi tentu kalau orangnya bertobat ya ya diterima juga sholatnya gitu ya. Orangnya bertobat gitu, bertobat meninggalkan khamr. Khamr ini kan candu ya. Jadi orang minum khamr tuh kecanduan sama kayak narkoba ya. Jadi ya butuh upaya itu untuk meninggalkan. Banyak orang yang kecanduan ya. Pokoknya kita sebaik mungkin jangan pernah bersentuhan lah ya. Kalau soal intinya kalau soal kesehatan nggak ada masalah. Itu kan beda kasus ya, beda kasus. Lagi pula kalau kesehatan kan biasanya nggak diminum ya. Biasanya kan digunakan untuk mengobati luka atau apa gitu ya, menggunakan alkohol. Tapi beda antara alkohol yang diminum dan alkohol yang dibuat pengobatan itu jenisnya tidak sama. Itu juga yang digunakan untuk minyak wangi gitu ya, untuk parfum. Sehingga nggak ada masalah. Pakai parfum ada campuran alkoholnya nggak ada masalah. Terus kemudian berikutnya soal apa ini? Nikah mut'ah itu sama dengan nikah kontrak. Ya nikah kontrak sama saja. Nikah mut'ah dengan nikah kontrak itu ya sama. Atau nikah mut'ah. Nah soal bagaimana pembagian harta warisannya ya ya tergantung. Gitu. Tergantung dia masih dalam keadaan menikah atau sudah cerai. Gitu. Tapi kalau secara hukum negara, kalau tidak tercatat seperti nikah siri, itu yang nggak bisa dapat warisan. Gitu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya apabila ada seorang yang melaksanakan haji atau umroh, ada orang bikin TikTok atau Instagram, misalnya TikToknya berisi dakwah gitu, atau nggak usah dakwah, tips lah, apa ngajarin resep masakan misalnya ya, atau ngajarin cara mendidik anak. Di TikTok kan bisa dapat uang, atau di Instagram misalnya ngendorse, nggak masalah. Itu kan juga bagian dari apa namanya harta yang halal lah, nggak ada larangan untuk itu, kecuali TikTok yang mengumbar aurat misalnya, nah itu
baru lain lagi hukumnya gitu. Tapi kalaupun menggunakan uang haram sebetulnya ya secara hukum ya, kalau bicara hukum ya, haji umrah menggunakan harta yang haram itu juga sah, tapi tetap dosa itu. Sama seperti kita sholat menggunakan pakaiannya orang lain ya, gosok. Sholatnya tetap sah tapi dosa itu. Seperti itu ya. Kemudian masjid tidak boleh digunakan selain untuk ibadah. Bagaimana dengan penggunaan masjid sebagai tempat perayaan? Ya kalau perayaannya perayaan yang bagian dari ibadah, ya, misalnya khotmil Quran, gitu ya. Kemudian dares, ya artinya pengajian-pengajian, nggak ada masalah. Kalau perayaannya perayaan yang sifatnya duniawi, nah itu yang tidak boleh. Tuh. Makanya biasanya bagusnya masjid-masjid yang dibangun dulu itu ada bagian dalamnya, ada bagian luarnya. Serambi, ya. Serambi bagian dalam itu hanya untuk sholat, baca Quran. Hanya di situ hanya iktikaf, hanya untuk itu saja, nggak untuk yang lain-lain. Nah, kalau ada perayaan, misalnya istighosah atau maulid misalnya, atau ada musabakoh atau apa, itu biasanya ya di serambinya itu. Jadi bukan bagian utama dari masjid gitu. Nah, bagus saya kira desain masjid yang seperti itu. Jadi ada tempat untuk masyarakat berkumpul, serambi ya, bermusyawarah atau apapun. Sama seperti zaman Nabi dulu kan seperti itu ya. Masjid itu fungsinya sangat sentral. Apapun ya pusatnya di masjid itu. Tapi kalau sudah di dalam masjid ya tidak boleh untuk hal-hal yang sifatnya duniawi tadi gitu. Ngobrolin bisnis saja kan nggak boleh. Ya. Kalau di serambinya, di ruangan khusus, aulanya punya masjid misalnya ya itu nggak ada masalah. Nah, hukumnya haji tanpa mahram, seperti yang kita tahu pemerintah Arab sempat menolak jamaah haji wanita tanpa mahram yang mendampingi. Ya haji yang perempuan berangkat haji tanpa mahram itu kalau secara hukum ya sekali lagi seperti tadi orang berangkat haji menggunakan harta haram, hajinya tetap sah tapi ya hukum haramnya tetap gitu. Terus kemudian nah kalau perempuan berangkat haji tanpa mahram, hajinya ya tetap sah tapi hukum safarnya, hukum berangkatnya itu hukumnya haram seperti itu. Nah, ini sekarang lebih longgar sebetulnya sekarang ya, karena kan bukan hanya menyangkut mahram, tapi yang dalam bahasa fikih itu kan ada teman-teman perempuan yang bisa dipercaya. Gitu. Jadi nggak harus adiknya, nggak harus bapaknya yang berangkat itu, tapi misalnya ada teman-teman perempuannya, rombongan misalnya, tapi yang bisa dipercaya, maka boleh. Di Arab Saudinya juga sekarang aturan seperti itu sudah lebih longgar ya. Asal bareng rombongan perempuan, nggak apa-apa, nggak masalah. Oleh pemerintah Saudinya tidak ditolak. Kalau sekarang ya, seorang Muslim bekerja di tempat non-Muslim, rumah malah itu kan lebih longgar ya. Nabi saja kan dulu sampai wafat, Nabi itu jubahnya masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ya. Itu. Jadi soal muamalah itu ya lebih longgar ya. Bisnis ya kalau dengan siapa saja gitu. Orang Muslim bekerja kepada non Muslim boleh-boleh saja gitu. Sahabat Ali aja kan pernah menjadi tukang siramnya pemilik kebun Yahudi. Gitu. Jadi kerja dengan non Muslim juga tidak masalah. Pokoknya selama pekerjaannya itu tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar hukum syariah. Gitu. Kecuali pekerjaannya apa misalnya nipu, nah, itu jelas nggak boleh. Kerjanya nunggu tempat perjudian, nah, itu udah jelas nggak boleh. Tapi kalau kerjanya cuma jaga toko atau apa, nggak ada masalah. Itu saja ya, saya kira untuk malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus istiqomah ya,
dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang agama kita, ya, supaya kita ini ibadahnya dan Islamnya itu diterima oleh Allah, sah, karena ada ilmunya, ya. Karena kalau orang beribadah tanpa ilmu, bisa-bisa tidak diterima. Saja kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.